Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Anwari Hasmi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 2 tahun 2023, program studi pendidikan fisika Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja pada siswa kelas 10 TKR SMK Negeri 1 Sungai Tabuk dengan materi perubahan iklim dan cuaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat. Nak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Nak, Bapak mau mengecek kehadiran dulu ya, Nak? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Jadi Bapak tertangan ya. Tinggi. Jadi pada hari ini kita memasuki materi pembelajaran perubahan iklim dan cuaca. Nah, di SMP kalian masih ingatlah perubahan iklim dan cuaca? Ingat. Apa itu iklim dan cuaca? Mohon izin Pak menjawabnya Pak. Bagus Nak. Ya, apa itu iklim? Iklim adalah fenomena alam yang dipengaruhi beberapa unsur yaitu suhu, udara, kelembapan, dan penyinaran, matahari, angin, dan lain-lainnya. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu pada waktu yang singkat. Iya, bagus sekali Naklah. Jadi sudah dijelaskannya iklim dan cuaca itu seperti apa. Nah, jadi sebelum Bapak ingin memulai pembelajaran iklim dan cuaca, Bapak ingin menampilkan sebuah video. Nah, videonya seperti apa? Sini Bapak tayangkan Naklah. Nah, Mekatnya kabut asap ini membuat jarak pandang bagi warga di sana terganggu. Mekatnya kabut asap seperti yang kami tampilkan di layar ini adalah akibat kebakaran hutan yang terjadi di sekitar kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan dan membuat jarak pandang maksud kami hanya mencapai kurang lebih 10 meter saja. Kendaraan bermotor dan mobil yang melintas di jalan raya bahkan harus menunjukkan lampu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kabut asap yang menyelimuti kota Banjarbaru sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir ini. Nah, di sini ada video yang terjadi akibat perubahan iklim dan cuaca. Adalah kabut asap. Kabut asap terjadi karena pemanasan global. Nah, ada lagi satu video Nak, akibat perubahan iklim dan cuaca. Sekretariat Presiden, tampak iring-iringan mobil Presiden menerobos banjir yang menggenangi Kelurahan Pakauman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Iring-iringan mobil kepresidenan tersebut berhasil melewati banjir tanpa kendala. Presiden menginstruksikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang berada di dalam rombongan membenahi infrastruktur yang rusak, terutama jembatan Matraman agar mobilitas. Dari kedua video yang Bapak tampilkan tadi, video pertama tentang kabut asap yang terjadi di sekitar kita kemarin ya Nak. Dan yang video kedua tentang banjir yang sering melanda di tempat kita. Naklah. Nah, dari kedua yang Bapak tampilkan tadi, menurut kalian ada yang memberikan pertanyaan? Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Ingin bertanya Pak. Iya. Bagaimana gejala perubahan iklim dan cuaca yang telah ditampilkan tadi Pak? Jadi pertanyaannya bagus sekali Naklah. Bagaimana perubahan iklim dan cuaca yang telah ditampilkan tadi? Yang telah ditampilkan tadi. Jadi ada pengaruh nggak dari perubahan iklim dan cuaca? Bagus sekali. Kita simpan dulu pertanyaannya Naklah. Yang kedua ada pertanyaan lagi?
Nggih, silakan. Ya, Nak. Bagaimana dampak perubahan iklim dan cuaca pada video yang telah ditampilkan terhadap lingkungan Enggak. di Kalimantan Selatan? Bagus sekali. Jadi bagaimana dampaknya perubahan iklim dan cuaca pada video yang tadi ditampilkan, Naklah. Jadi dampaknya besar sekali, Naklah. Nggih. Ada yang pertanyaan ketiga? Iya. Bagaimana alternatif solusi mengenai permasalahan tersebut? Nah, bagus. Jadi ada nggak alternatif solusinya, gitu kan? Tadi bagus pertanyaan pertama, apa sih yang menyebabkan? Ya. Terus apa dampaknya? Pertanyaan kedua gitu ya. Dan yang pertanyaan ketiga adalah ada nggak alternatif solusinya? Bagus. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini Bapak kumpul dulu, Naklah. Nanti pada materi kita pembelajaran hari inilah, itulah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Naklah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis penyebab perubahan iklim dan cuaca dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan iklim dan cuaca dengan baik. Yang ketiga, disajikan permasalahan perubahan iklim dan cuaca, peserta didik mampu mengevaluasi alternatif solusi mengatasi permasalahannya dengan baik. Yang keempat, berdasarkan hasil diskusi, peserta didik mampu membuat laporan sederhana berbentuk LKPD terkait permasalahan perubahan iklim dan cuaca dengan baik. Yang kelima, berdasarkan laporan yang telah dibuat, peserta didik mampu mempresentasikan penyebab, dampak, dan alternatif solusi mengatasi perubahan iklim dan cuaca dengan baik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Manfaatnya, Nak, banyak sekali manfaatnya, Nak. Jadi manfaatnya itu kalian bisa menganalisis penyebab perubahan, menganalisis dampak perubahannya, dan juga ada alternatif solusinya. Lah, apalagi di sini kalian diskusi, otomatis kalian akan meningkatkan kerjasama kalian di dalam kelompok. Karena di abad 21 kita dituntut pembelajaran untuk berkolaborasi. Itu penting sekali. Lah, oke. Langkah kegiatannya seperti apa? Nah, jadi langkah kegiatannya seperti ini nih, Anak. Yang pertama, Bapak akan memberikan masalah, otomatis kan merotasi masalah. Setelah merotasi masalah, kalian akan menentukan topik lah melalui LKPD. Jadi Bapak akan membagi beberapa kelompok. Di sini siswanya 17 ya. Jadi Bapak bagi 4 kelompok. Satu kelompok ada yang 4 orang dan ada satu kelompok yang 5 orang. Nah, setiap kelompok akan menentukan tema masing-masing. Lah, nanti terkait LKPD nanti Bapak arahkan LKPD-nya seperti apa. Nah, setelah menentukan tema, kalian akan diskusikan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Nah, setelah menyelesaikan masalah di LKPD, kalian akan membuat laporan dalam berbentuk poster. Lah, kalian membuat poster dan terakhir kalian akan mempresentasikannya. Setelah mempresentasikannya, tetap kita terakhir akan melaksanakan penilaian hasil tes tertulis. Nanti kalian akan menjawab soal. Paham? Oke, itulah langkah kegiatannya. Sekarang kita akan membagi beberapa kelompok. Kelompoknya yang seperti biasa ya, Nak. Jadi di sini ada 17 orang. Kita dibagi 4 kelompok. Mungkin kelompok 1, 2, 3 4 orang, dan kelompok yang terakhir adalah 5 orang. Oke, silahkan kalian mengatur kelompok masing-masing. Nak, mohon kesini, Nak. Ya. Kelompok sudah terbentuk. Bapak tentukan ya, Nak. Di sini kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Kelompok 3
terdiri dari 4 orang. Dan terakhir kelompok 4 terdiri dari 4 orang. Nah, pembagian kelompok sudah selesai. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya masing-masing. Lah? Oke. Dua. Silakan maju. Tiga. Dan yang terakhir 4. Nah, LKPD sudah Bapak bagikan. Nah, di LKPD tersebut ada 2 topik. Sudah kalian lihat? Topik yang pertama adalah kabut asap. Topik yang kedua adalah banjir. Nah, kalian akan menentukan topik. Tapi jangan ada semua topik yang sama. Jadi Bapak inginkan 2 topiknya banjir, 2 topiknya kebakaran hutan ataupun kabut asap. Paham? Oke. Di situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, setelah pertanyaan dari LKPD sudah selesai, kalian akan buat poster. Dan Bapak mohon dipersiapkan smartphone-nya masing-masing. HP-nya taruh di atas meja. Ya, sudah siap HP-nya? Karena kita menggunakan literaturnya, mencari informasinya menggunakan lewat HP. Ya. Dan Bapak inginkan kalian punya peran dan tugas masing-masing. Jadi tidak 1-2 orang yang mengerjakan. Contoh, misalnya 1 orang mencari literasinya untuk menjawab soal, 1 orang yang membuatkan kanva, dan 1 orang yang menulis di dalam LKPD, dan yang lain-lainnya ada tinggal membantu mencarikan literasinya di dalam HP masing-masing. Ngerti tugasnya? Oke. Kalau sudah begitu, selamat mengerjakan. Silakan. Ya, tulis nama enak lah. Ya, betul. Benar. Sudah ditentukan temanya apa? Banjir. Kalau temanya banjir, penyelesaiannya adalah tentang banjir. Oke. Sesuai topiknya. Bagus. Gimana nak? Sudah menentukan temanya? Kebakaran, Pak. Kebakaran hutan. Bagus. Jadi ini banjir, sini kebakaran hutan. Nanti kalau ketika kalian menjawab topiknya adalah kebakaran hujan, penyelesaiannya adalah tentang kebakaran hutan. Oke. Selamat mengerjakan ya nak. Oke. Gimana? Sudah menentukan topik? Sudah. Topiknya apa? Kebakaran hutan. Jadi kalau kalian menentukan topiknya adalah kebakaran hutan, selanjutnya kalian selesaikan pertanyaan adalah tentang kebakaran hutan. Ya, tulis nama kelompoknya. Peran tugas kelompok sudah dibagi? Alhamdulillah sudah dibagi peran tugasnya.
Oh iya, aktivitasnya. Aktivitasnya manusianya menyebabkan permasalahan Iya, banjir. bagus. Di bagian selatan Kalimantan. Di bagian selatan Kalimantan. Kemasan global ini mencarinya X. Gimana posternya? Lagi dibuat Pak. Mana? Lagi buat Pak. Ya, bagus. Coba lihat posternya. Mana posternya? Oh, bagus, keren. Nanti apa yang ada di laporan dimasukkan dalam poster kan? Iya. Ya, bagus posternya. Keren. Lah. Nah, sisa sedikit lagi ya? Iya, Pak. Kalau bisa dirapikan lagi lah. Supaya kalau posternya kelihatan bentuknya bagus. Oke? Posternya bagus. Ditulis, Pak. Iya, iya. Nanti apa yang ada di sini sudah disampaikan kan? Iya, bagus. Mantap. Lah. Posternya gimana, Nak? Ini Pak, lagi dibikin Pak. Mana? Ini Pak. Wah. Sisa sedikit lagi ya, Nak? Iya, sedikit lagi. Lah. Sudah? Ya. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, mohon posternya, hasil karyanya, posternya kirim ke Bapak. Nggih. Tolong diperhatikan. Dan sekali lagi, karena ini saatnya presentasi, tolong HP yang di atas meja sudah tidak kita perlukan lagi, tolong disimpan. Sudah? Tidak ada lagi HP yang terlihat. Ya. Nah, kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mengeringkan tugas posternya masing-masing. Sudah? Sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Karena di sini Bapak akan memberikan penilaian. Yang pertama, penilaian saat kalian presentasi. Yang kedua, penilaian pada saat kalian membuat laporan harian di LKPD. Paham? Dan yang ketiga adalah penilaian proyek kalian dalam bentuk poster. Oke, apa semenarik apa dan sekreatif apa? Paham? Oke. Sekarang waktunya presentasi. Izin Bapak persilakan untuk kelompok 1 yang memulai presentasi pertama. Lah, kelompok 1 silakan maju. Bapak, untuk kelompok lain silakan dimohon untuk menyimak hasil dari kelompok 1 dan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Setiap kelompok minimal memberikan 1 pertanyaan kepada kelompok 1. Paham? Oke. Bapak persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Emon Arjaki dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tafir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Asgar. Perkenalkan, nama saya M. Andre Gani.
Faktor dari kebakaran hutan. Investigasi dari kelompok kami, resiko kebakaran mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Faktor utama kebakaran hutan dapat dibagi menjadi dua, yaitu alam dan ulah manusia dapat memberikan resiko terjadinya kebakaran ketika musim kemarau yang panjang dan ketika gunung berapi meletus. Lagi nih? Ya. Dan di sini ada aktivitas manusia yang menyebabkan kebakaran hutan, yaitu 1. Membuang putung rokok sembarangan, kebakaran hutan ilegal, kebakaran lahan ilegal, menyalakan api unggun di tempat yang rawan kebakaran. Dan dampak aktivitas manusia yang menyebabkan kebakaran ialah dampaknya setelah kebakaran ialah hilangnya habitat hewan liar atau satwa liar, hutan menjadi gundul dan kabut asap. Ya. Sekian dari kami, terima kasih dari Ya. kelompok 1. Ya. Assalamualaikum Aplaus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 dulu, silakan Nak. Perkenalkan saya Ridwan Jaksa dari kelompok 4 ingin bertanya solusi mengenai permasalahan tersebut. Ya, solusinya apa Nak? Solusinya menangkap oknum yang melanggar aturan pembakaran ilegal. Yang kedua, menanam pohon kembali atau penghijauan. Yang ketiga, mempertegas hukum yang membuang puting rokok sembarangan. Bagus sekali Naklah, solusinya bagus sekali. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 dan juga untuk yang memberikan pertanyaan, terima kasih. Oke. Terima kasih karena sudah 3 kelompok untuk memberikan pertanyaan, masing-masing 1 pertanyaan. Terima kasih dan terima kasih juga Bapak kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya dan posternya juga sangat menarik untuk dilihat. Oke. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk Nak. Oke. Selanjutnya adalah kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Ya. Oke, perhatikan untuk kelompok lain. Di sini Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan untuk kelompok lain, setelah presentasi kelompok 2 selesai, dimohon untuk memberikan pertanyaan, saran dan masukan kepada kelompok 2. Oke, dipersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Ahmad Taudi. Nama saya Alban. Nama saya Pertama. Nama saya Muhammad Aziz. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini juga ada aktivitas manusia yang menyebabkan permasalahan tersebut, yaitu seperti dampaknya membuang sampah sembarangan dan penambangan pohon secara liar, yaitu masalah pada bendungan air. Selanjutnya ada juga dampak yang menyebabkan permasalahan tersebut bisa diselesaikan dan bisa dicegah, yaitu jangan membuang sampah sembarangan dan jangan menebang pohon secara liar dan jangan merusak alam. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikannya. Ya, sekarang sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ya, dari kelompok 1. Silakan Nak. Saya Munarjati ingin bertanya dari kelompok 1, bagaimana cara mencegah banjir? Nah, bagaimana cara mencegah banjir? Jadi mohon izin saya menjawab pertanyaan Anda. Caranya itu jangan membuang sampah sembarangan. Kedua, jangan menebang pohon secara liar. 3, harus menjaga alam sekitarnya. Iya, bagus sekali Naklah. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan Nak dari kelompok 4. Bagaimana dampak terjadinya banjir? Dampak. Saya mohon menjawab. Dampak terjadi banjir yaitu ada 2 faktor.
disebabkan oleh manusia dan alam. Kalau manusia yaitu membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar dan merusak alam. Ada juga faktor alam yang menyebabkan terjadinya itu banjir, seperti curah hujan yang sangat tinggi dan Ya, bagus sekali Naklah. Ya, tadi kan sesuai dengan judulnya perubahan iklim dan cuaca. Jadi dampak banjir dari alam adalah meningkatnya curah hujan yang cukup tinggi. Oke, pertanyaan terakhir dari kelompok 3, dipersilakan. Saya ingin bertanya, apakah ada solusinya dari dampak banjir tersebut? Solusinya. jadi untuk mencegah banjir tersebut ada berbagai solusi yang dapat dicegah, seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak merusak alam sekitarnya. Yang ketiga, jangan menebang pohon secara liar. Oke, bagus sekali Naklah. Jadi dia sudah menjelaskan penyebab, menjelaskan juga dampak, dan juga menjelaskan alternatif solusinya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil karyanya, dan juga Bapak lihat juga hasil posternya juga sangat menarik sekali, sangat kreatif sekali. Terima kasih. Ayo kita beri aplaus kepada kelompok 2. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dampaknya banjir. Perkenalkan, nama saya Hamzah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Absaid. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Perubahan iklim dapat Nak, tolong diperhatikan dulu Nak. menyebabkan kecepatan erosi dan aliran air di permukaan, kekeringan, kelebihan air, selanjutnya terjadi banjir dan longsor. Perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan yang tinggi serta menyebabkan banjir. 1. Curah hujan tinggi membuang sampah sembarangan, penebangan pohon hutan secara liar, bangun di daerah resapan air, tinggi rendahnya daratan, volume air yang sangat besar. Adapun aktivitas manusia yang menyebabkan permasalahan banjir, membuang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, dan pemanasan global. Dampak aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan banjir ini terjadinya banjir di bagian Kalimantan Selatan tidaknya menyerap air karena pohon adalah salah satu faktor utama menyerapnya air. Naiknya suhu di udara dan di laut akan membuat es di kutub bumi mencair sehingga es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Alternatif solusi permasalahan dampak banjir: jangan pernah membuang sampah secara sembarang. Buanglah sampah pada tempatnya, menghentikan penebangan hutan secara liar, dan melakukan reboisasi di hutan Kalimantan Selatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kelompok terakhir kepada kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan. Ya. Bagaimana solusi mengenai permasalahan tersebut? Ya, bagaimana solusinya Nak? Menghentikan penebangan hutan secara liar dan melakukan reboisasi di hutan Kalimantan Selatan. Oke, jadi salah satu solusinya adalah menghentikan penebangan liar dan melakukan reboisasi. Oke, bagus sekali. Sebenarnya bagus sekali. Ini dari temanya adalah banjir. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya, dan juga kepada kelompok lain yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, aplaus untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Alim. Perkenalkan, nama saya Rizal Alfiansyah. Perkenalkan, nama saya Nova Ariadi. Perkenalkan, nama saya Rizky Kali. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang kabut asap yang menyelimuti Banjarbaru jika tidak diakibatkan oleh kebakaran hutan. Bagaimana perubahan iklim berkontribusi terhadap peningkatan risiko pada permasalahan yang kalian pilih?
Perubahan iklim memperburuk kualitas udara melalui peningkatan asap akibat kebakaran yang lebih sering terjadinya suhu yang lebih panas, meningkatkan kabut asap, dan banyak dampak lain. Apakah ada pola cuaca tertentu yang terjadi faktor utama dalam terjadinya pada permasalahan yang kalian tuju? Yaitu faktornya adalah akibat kemarau. Kalian silahkan mengisi tabel berikut. Aktivitas manusia yang menyebabkan kebakaran. Aktivitas manusia yang menyebabkan permasalahan di atas. Yang pertama membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, membuka lahan dengan cara membakar. Ketiga, perburuan satwa liar dan mendirikan api unggun. Dampak aktivitas manusia yang menyebabkan permasalahan di atas. Dampak dari asap kebakaran menyebabkan iritasi tenggorokan, hidung, dan mata. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat. Kabut asap membuat sesaknya pernafasan. Solusi permasalahan di atas: meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi petugas penjaga hutan. 2. Pengelola hutan yang berkelanjutan. 3. Segera melakukan reboisasi masalah untuk menjaga keseimbangan hutan. Kesimpulan: kebakaran hutan terjadi karena faktor alam dan manusia. Sekian, itu saja. Terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil kerjanya. Dan untuk kelompok lain, mohon memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Oke, silakan. Kelompok 1. Cara mencegah kebakaran ini bagaimana? Ya, cara menjaganya bagaimana, Nak? Meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi. Terima kasih sudah 3 kelompok yang memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil kerjanya. Terima kasih, kita beri aplaus. Oke, silakan duduk, Nak. Oke. Terima kasih banyak kepada kelompok lain yang telah memberikan presentasinya, yang telah menyelesaikan hasil LKPD-nya. Oke, jadi di sini Bapak ingin memberikan penguatan sedikit kepada kalian. Tadi ada yang telah menyampaikan tentang pemanasan global seperti kabut asap, dan ada juga yang tentang bencana alam banjir ya. Bencana banjir akibat dari intensitas hujan yang sangat tinggi. Oke. Nah, judul kita adalah perubahan iklim dan cuaca. Jadi kita masuk dalam konteksnya perubahan iklim dan cuaca. Jadi yang menyebabkan dampak dari kabut asap adalah karena yang pertama adalah terjadinya pemanasan global. Musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan pemanasan global sehingga membakar hutan dan menghasilkan kabut asap. Itu karena kita konteksnya adalah perubahan iklim dan cuaca. Nah, yang kedua kasusnya adalah banjir. Nah, pada perubahan iklim dan cuaca, masalah banjir karena intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Artinya sudah masuk ke musim hujan. Nah, karena intensitas hujan yang sangat tinggi dan sering terjadinya hujan terus-menerus, meningkatlah volume air. Dan juga karena kesalahan manusia juga yang banyak membuang sampah sembarangan. Ya, dan juga tidak adanya daerah resapan, benar sekali, resapan banjir, sehingga rumah akan tergenang air, seperti itu. Jadi konteks kita ada perubahan iklim dan cuaca. Ngerti? Jadi di sini kita akan melakukan evaluasi dan refleksi secara bersama-sama. Nah, pertanyaan yang kalian sampaikan sebelum Bapak melakukan pembelajaran, setelah menampilkan video. Kalau tidak salah pertanyaan kalian apa? Yang pertama, ya, faktor ya.
Bagaimana gejala perubahan iklim dan cuaca pada bidang yang ditampilkan? Ya, gejala perubahan iklim dan cuaca. Oke, tadi kan sudah kalian bahas ya. Jadi penyebabnya kan, penyebab perubahan iklim dan cuaca terhadap pada permasalahan di atas tadi kan. Oke. Jadi penyebab permasalahan tadi sudah Bapak jelaskan sekali lagi. Penyebabnya adalah pada saat banjir karena intensitas curah hujan yang sangat tinggi, dan pada saat kabut asap karena pemanasan global yang menyebabkan kebakaran hutan. Oke, alternatif solusinya seperti apa? Gitu kan? Nah, alternatif solusinya nak agar tidak terjadi perubahan iklim dan cuaca yang terlalu signifikan ya ada yang pertama nak, alternatif solusinya adalah gimana caranya supaya tidak terjadi pemanasan global. Otomatis apa? Yang menyebabkan pemanasan global kan ada faktor manusianya ya nak. Seperti efek rumah kaca. Dan juga ya tadi knalpot yang asap dari knalpot yang terus menerus dan juga asap dari pabrik yang terus menerus sehingga terjadinya pemanasan global. Terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan apa? Iya, menyebabkan polusi udara, menyebabkan panas yang berkepanjangan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Nah, itu nak alternatif solusinya. Jadi gimana caranya juga kita memikirkan juga efek rumah kaca seperti apa dan juga keluaran dari pabrikan seperti asap, pembuangan asap seperti apa harus kita kontrol. Makanya kan diterapkan sudah sepeda motor atau mobil sudah masuk ke sepeda motor listrik ataupun mobil listrik agar tidak mengurangi polusi udara. Paham? Oke. Itulah alternatif solusinya. Nah, setelah pembelajaran ini menurut kalian kita melakukan refleksi bersama-sama. Menurut kalian kegiatan pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah, responnya sangat bagus sekali. Naklah, setelah pembelajaran hari ini kita ada tes tertulis. Soalnya tidak banyak, naklah. Mungkin kalian bisa mengerjakan. Dan karena tadi LKPD kalian bekerja kelompok, untuk sekarang untuk tes tertulis diusahakan kalian kerja masing-masing. Paham? Oke, selamat mengerjakan. Ya, sudah selesai? Ya, kumpul. Di ujung berakhirnya pembelajaran hari ini, naklah kita sudah melakukan tes pengetahuan tertulis tadi. Jadi karena waktu kita sudah mulai habis, jadi sebelum kita akhiri, Bapak akhiri, sebaiknya kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak naklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.